Halo, saya Siti Syada akan membawakan materi yang pertama, yaitu membina efektivitas pembelajaran, karakteristik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para mahasiswa melalui pemakaian prosedur yang tepat. Menurut Wouterba dan Wright, berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian, mengidentifikasi 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif. Indikator itu adalah 1. Pengorganisasian kuliah dengan baik. 2. Komunikasi secara efektif. 3. Penguasaan dan antusiasme dalam mata kuliah. 4. Sikap positif terhadap mahasiswa. 5. Pemberian ujian dan nilai yang adil. 6. Keluasan dan pendekatan pengajaran. 7. Hasil belajar mahasiswa yang baik. Selanjutnya, analisis efektivitas program pembelajaran dapat diketahui dari beberapa karakteristik. Cara mengetahui suatu keefektifan dalam pembelajaran ialah dengan cara memberikan evaluasi. Evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar materi dan pembelajaran yang dapat diterima. Suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil baik jika kegiatan belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. Penentuan atau pengukuran dari pembelajaran yang efektif terletak pada hasilnya. Maka dari itu, suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila peserta didiknya mampu memenuhi batas minimal kompetensi yang telah dirumuskan oleh pendidiknya, serta dapat mengimplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya, pengorganisasian kuliah merupakan wewenang dosen. Kesiapan dosen dalam mengajar dan pemberian materi yang baik juga merupakan indikator pengorganisasian yang baik, serta kesiapan individu atau peserta didik ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Keterampilan membaca dan mendengar, tingkat pendidikan yang telah dicapai, dan tingkat kesulitan materi dalam pengorganisasian juga ada beberapa faktor penunjang, yaitu dalam proses penyajian materi, bisa menggunakan media, sikap, gerak-gerik mengajar, atau lambatnya penyajian materi. Ada 3 tahapan dalam pengorganisasian kuliah dengan baik. Yang pertama, pendahuluan atau kegiatan membuka pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan atau inti, kegiatan penyajian materi. Yang ketiga, penutup, kegiatan perangkuman, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada kenyataannya, semua proses belajar tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada mahasiswa yang mengalami hambatan atau proses penerimaan, dan ada pula mahasiswa yang kurang mengalami kesulitan atau proses penyimpanan. Dalam kegiatan sehari-hari, seringkali kita jumpai hal yang telah kita pelajari tidak dapat kembali kita reproduksi. Peristiwa ini sering kita sebut dengan lupa. Selain lupa, kejenuhan atau bosan dalam belajar juga cukup mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Biasanya hal ini terjadi karena disebabkan oleh keletihan, baik secara panca indera, fisik maupun mental. Melalui pengorganisasian belajar diharapkan agar mahasiswa mampu untuk mengatur dirinya dalam belajar dan tidak bergantung dengan sumber yang ada di luar dari dirinya. Oke, yang selanjutnya itu pendekatan dalam pembelajaran, tergantung pada karakteristik peserta didik. Sebagai seorang pendidik haruslah fleksibel kepada seluruh peserta didiknya. Pendekatan yang luas atau fleksibel dalam pembelajaran mungkin hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Pendekatan yang luas atau fleksibel dapat tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada mahasiswa yang memang mempunyai kemampuan yang berbeda. Kewajiban seorang pendidik adalah memberikan penilaian dan informasi dalam penugasan serta keterampilan yang telah dicapai peserta didiknya. Penilaian ini diberikan dengan menggunakan evaluasi, karena evaluasi adalah satu-satunya cara untuk menentukan ketepatan pembelajaran dan keberhasilan. Dengan demikian, dapat dikatakan indikator pembelajaran efektif dapat diketahui dari hasil belajar mahasiswa yang baik.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar pada pembelajaran efektif, yaitu 1. Perhatian, 2. Motivasi, 3. Keaktifan, 4. Keterlibatan langsung atau pengalaman, 5. Pengulangan, 6. Tantangan, 7. Penguatan dalam belajar, 8. Perbedaan individual atau karakteristik. Sekian, terima kasih.